Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fazza Faturabani. Saya mahasiswa semester 4 kelas B, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2005038. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai review buku untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Cucu Surahman, MAG, MA. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul yaitu Pendidikan Islam di Era Milenial, karya dari Profesor Dr. Haji Abudinata, MA. Nah, buku ini diterbitkan oleh Renada Media pada tahun 2020 bulan April untuk cetakan pertamanya. Nah, buku ini tebalnya itu kurang lebih 456 halaman dengan ukuran 15 kali 23 cm. Buku ini terdiri dari 25 bab dan ditulis dengan sistematis, yang bab pertamanya itu sebagai pendahuluan dan bab terakhir sebagai penutup. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan mengenai bukunya secara keseluruhan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil dari penulis buku ini. Jadi, nama beliau adalah Abudinata. Ia lahir di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 2 Agustus 1954. Nah, beliau memulai pendidikannya yaitu di Madrasah Diniyah, daerah Jati Pinggir, Tanah Abang, Jakarta Pusat sampai dengan kelas 3. Kemudian melanjutkannya ke Madrasah Ibtidaiyah Wajib Belajar Desa Nagrog, Ciampea, Bogor dan tamat pada tahun 1968. Nah, setelah lulus dari MI tersebut, beliau melanjutkan pendidikannya pada pendidikan guru agama atau PGA selama 4 tahun sambil mondok di pesantren Nurul Ummah di Nagrog, Ciampea, Bogor dan tamat pada tahun 1972. Nah, setelah tamat dari PGA tersebut, ia melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu ke pendidikan guru agama tingkat atas atau PGAA yang ditempuhnya selama 6 tahun sambil mondok di pesantren Jauharatun Naqiyah Cibeber, Serang, Banten dan tamat pada tahun 1978. Nah, kemudian di tahun yang sama juga beliau memperoleh gelar BA dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atau FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan risalah takwa sebagai tujuan pendidikan Islam. Nah, kemudian pada tahun 1982 beliau meraih gelar Dr. Andes bidang pendidikan ilmu agama Islam dari alma mater yang sama yaitu UIN Syarif Hidayatullah dengan judul skripsi Sumbangan Islam bagi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Nah, setelah memperoleh gelar Dr. Andes tersebut, selang 12 tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1994, beliau meraih gelar Magister Kajian Islam dari Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kemudian pada tahun 1997, beliau meraih gelar Doktor Kajian Islam dengan disertasi yaitu Konsep Pendidikan Ibnu Sina. Nah, kemudian pada tahun 1999 sampai tahun 2000, penulis mengikuti postdoktorat program pada McGill University, Montreal, Kanada dengan kajian Al-Ghazali Perception on Teacher and Student Relationship. Nah, itulah mengenai riwayat pendidikan beliau yang membuat beliau berhasil mendapatkan gelarnya yaitu Profesor Dr. Haji Abudinata, MA. Dan adapun karirnya, sejak 1985 penulis itu bekerja sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Ilmu Hadis, dan Pengantar Studi Islam.
Nah, selain sebagai dosen juga, beliau pernah mendapat tugas tambahan sebagai pembina dekan bidang administrasi umum dan keuangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 1994 sampai 1997. Kemudian untuk tahun selanjutnya yaitu 1998 sampai 2006, beliau diamanahi sebagai pembantu rektor bidang administrasi umum dan keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kemudian pada tahun 2008 sampai 2015, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Dirosat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pangkat pembina utama Rektor Kepala 4E, dan selain itu beliau juga dipercaya sebagai Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2014 sampai buku ini dibuat atau tahun 2020. Nah, selain itu, beliau juga sebagai dosen tidak tetap pada program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, UIN Raden Patah Palembang, IAIN Imam Bonjol Padang, IAIN Pontianak, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Universitas Muhammadiyah Kendari, dan universitas-universitas atau IAIN lainnya. Selanjutnya yaitu untuk karya-karyanya, beliau berhasil menelurkan buku-buku tentang pendidikan Islam dan keislaman lebih dari 40 judul. Nah, diantaranya yaitu ada buku tentang metodologi studi Islam, ada tentang studi Islam komprehensif, Dirosat Islamiyah, Akhlak Tasawuf, Ilmu Kalam, Filsafat Pendidikan Islam, Ilmu Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam, Kapital Selekta Pendidikan Islam, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, Manajemen Pendidikan Islam, dan masih banyak lagi karya-karya dari beliau. Nah, itulah sekilas tentang profil dari Profesor Dr. Haji Abudinata yang memang tidak diragukan lagi kapasitas dan kemampuannya sebagai penulis serta pembaharu bagi pendidikan Islam di Indonesia. Baik, setelah mengetahui sekilas mengenai profil dari penulis, selanjutnya saya akan menerangkan secara singkat dari buku ini. Jadi, buku ini terbit dilatar belakangi bahwa perjalanan pendidikan dalam mengawal kehidupan manusia agar sukses dalam menjalani kehidupannya sudah berlangsung sejak manusia ada di muka bumi. Perubahan zaman yang terjadi di mana manusia harus siap menghadapinya telah pula direspon secara positif dan konkret oleh pendidikan. Nah, sejak terjadinya revolusi industri pertama yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap, kemudian revolusi kedua yang ditandai dengan ditemukannya listrik, kemudian revolusi ketiga yang ditandai dengan ditemukannya elektronik, dan revolusi keempat yang ditandai dengan ditemukannya teknologi informasi yang berbasis digital. Nah, pendidikan ini selalu hadir dalam mendampingi manusia. Nah, era teknologi informasi digital pada revolusi keempat ini telah menimbulkan tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan tantangan yang ada di era revolusi sebelumnya. Timbulnya disrupsi, yaitu kekacaubalauan, dislocation, ketidakjelasan tempat berpijak, disorientation, ketidakjelasan arah yang dituju, serta berbagai persaingan hidup lainnya yang berlangsung demikian cepat merupakan bagian dari persoalan yang harus dijawab dunia pendidikan, tak terkecuali bagi pendidikan Islam. Nah, berbagai komentar sebagian ahli mengatakan bahwa dunia pendidikan sering terlambat dalam merespon tantangan yang terjadi di era milenial pada revolusi keempat ini. Nah, jika ini terjadi secara terus-menerus, kekhawatiran yang akan ditimbulkan adalah terjadinya proses reduksionistik peran dan fungsi manusia. Jadi manusia itu akan terlempar, tereliminasi, dan terpinggirkan dan digantikan oleh smart teknologi atau teknologi cerdas dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dengan berbagai turunannya. Nah, bahaya dari persoalan tersebut yaitu bahaya pengangguran manusia diperkirakan menjadi akibat dari teknologi yang dibuatnya sendiri. Nah, jadi mampukan pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam pada khususnya mengawal, melindungi, dan membekali manusia dalam menjalani kehidupannya di era milenial ini.
Jadi, buku dari Profesor Dr. Haji Abudinata MA ini hadir untuk ikut serta dalam memberikan masukan berupa gagasan dan pemikiran yang diperkirakan layak untuk dipertimbangkan dalam mendesain pendidikan Islam di era milenial. Karena dalam buku ini membahas isu-isu di sekitar karena di dalam buku ini bukan hanya membahas isu tentang pendidikan Islam saja, tetapi juga membahas terkait isu-isu di sekitar perkembangan teknologi Islam, tantangan dan peluang bagi pendidikan Islam di era milenial, kemudian peningkatan mutu guru, revitalisasi pendidikan dan karakter, dan guru profesional di era digital yang termasuk dalam dari 25 topik yang dibahas dalam buku ini. Nah, dari 25 topik yang ada di buku ini, mungkin jika saya sebutkan beberapa di antaranya akan membuat Anda tertarik untuk membeli buku ini. Di antara bab yang cukup menarik yaitu ada mengenai perkembangan teknologi informasi dan smart teknologi di era milenial dan fungsinya bagi manusia. Kemudian juga ada bab yang membahas tentang tantangan dan peluang pendidikan Islam di era milenial, dan yang paling menarik adalah pendidikan Islam mazhab Ciputat yang menasional dan mendunia. Nah, mungkin itu beberapa bab yang akan membuat Anda semua penasaran mengenai isi dari buku atau bab tersebut secara keseluruhan. Nah, itu merupakan gambaran singkat dari buku ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Adapun kelebihan yang saya dapatkan dari buku ini yaitu yang pertama, sebagai salah satu buku pengetahuan, buku karya Profesor Dr. Haji Abudinata ini membahas isu terkini secara komprehensif, sistematis, dan ilmiah. Karena dalam buku ini membahas materi yang sangat luas, bukan hanya tentang pendidikan Islam saja, tetapi juga membahas materi tentang teknologi, informasi, dan keadaan zaman di era milenial ini, peluang serta tantangannya, dan mengenai profesionalitas guru untuk menghadapi pendidikan Islam di era milenial ini. Nah, kemudian yang kedua, dalam buku ini juga banyak pembahasan yang dapat membantu guru dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pendidikan Islam di era milenial dan dapat membantu dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dari segi penulisan, setiap pendapat yang dikutip oleh penulis ini langsung ditambahkan di bawah buku atau di bagian footnote-nya. Nah, di situ ditambahkan mengenai dari mana pendapat tersebut dikutip. Nah, kemudian yang keempat, footnote tersebut selain dipakai untuk referensi, penulis juga memakainya untuk memberikan penjelasan dari suatu kalimat atau kata yang memang sangat membutuhkan penjelasan, sehingga dengan penjelasan tersebut dapat memberikan ilmu tambahan kepada para pembaca. Kemudian yang kelima, dalam salah satu bab penulis itu ada menyajikan banyak sekali referensi-referensi tentang Islam, baik berupa buku, tesis maupun skripsi yang bisa menjadi rujukan bagi pembaca yang ingin mendalami pendidikan Islam secara keseluruhan. Kemudian yang keenam yaitu ada salah satu bab di dalam buku ini yang memang Kemudian ada salah satu bab di dalam buku ini yang memakai bahasa Inggrisnya itu secara keseluruhan dari awal sampai akhir bab. Nah, ini mungkin dapat membantu bagi para pembaca yang memang sedang mempelajari bahasa Inggris. Nah, kemudian yang terakhir, kelebihannya yaitu buku ini bisa dijadikan bahan bacaan dan rujukan bagi para pemerhati, pengambil kebijakan, pelaksana pendidikan, dan masyarakat pada umumnya, karena buku ini sangat relevan dengan keadaan sekarang. Baik, setelah mengetahui kelebihan dari buku ini, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai kekurangan dari buku yang saya dapatkan ini. Nah,
buku yang saya dapatkan ini, entah ini bajakan atau tidak, tetapi memang ketika saya membeli secara online ini, saya terburu-buru dan tidak mengecek secara detail apakah ini bajakan atau tidak. Tetapi dari segi fisiknya memang buku ini ada beberapa kecacatan. Yang pertama dari segi pencetakan covernya, buku ini agak kurang presisi dari covernya dan juga pemasangan atau pemotongan dari covernya. Di sini terlihat ada kelebihan dari kertasnya. Kemudian untuk covernya sendiri, di sini terlihat ada tulisan lain di belakang cover ini sehingga seperti ditimpa. Nah, sehingga kurang, kalau dilihat secara detail agak kurang enak dilihat. Nah, itu dari segi fisiknya. Kemudian untuk kertasnya juga agak terlihat tipis dan ada beberapa lembar yang tulisannya itu agak kurang jelas atau pudar sehingga memang agak sulit dibaca. Nah, itu dari segi fisiknya. Kemudian dari segi penulisan ada beberapa kata yang salah atau typo dan karena buku ini ditulis secara ilmiah sehingga banyak sekali kata-kata atau kalimat-kalimat yang ilmiah yang memang sulit dipahami atau dimengerti oleh masyarakat umum. Nah, kemudian karena buku ini juga merupakan kumpulan makalah, sehingga karena buku ini merupakan kumpulan makalah yang ditulis oleh penulis, maka ada beberapa pembahasan yang memang saling tumpang tindih dan ada pengulangan dalam pembahasan di beberapa bab. Nah, dan juga ada beberapa kesalahan dalam menulis redaksi seperti harusnya buku ini tetapi ditulisnya di sini yaitu makalah ini. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu ada tadi disebutkan juga di kelebihan bahwa ada satu bab yang memang ditulis secara keseluruhannya itu memakai bahasa Inggris tanpa diterjemahkan sehingga memang agak sulit untuk dimengerti dan dipahami bagi pembaca yang memang tidak menguasai bahasa Inggris. Nah, mungkin itu kekurangan yang saya dapatkan dari buku ini. Sekali lagi saya mohon maaf kepada penulis apabila buku yang saya review ini adalah buku bajakan. Memang dari segi fisiknya buku ini kurang baik, tetapi dari segi isi buku ini sangat bermanfaat sekali, bisa menambah wawasan, pemahaman, dan juga bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan di era milenial ini. Mungkin sekian saja video review buku Pendidikan Islam di Era Milenial karya Profesor Dr. Haji Abudinata ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan dan menganalisa buku ini. Semoga dengan dibuatnya video ini bisa memberikan manfaat kepada halayak umum agar mengetahui dan mau membaca buku yang sangat bermanfaat ini. Nah, karena memang buku ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Indonesia, apalagi pada era milenial. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau meraih gelar doktor kajian Islam dengan selain itu juga beliau mempunyai selain itu juga beliau itu dosen. Selain itu ilmu kalam filsafat